Man ihtakara at-ta'am fi arba'ina lailatan qad bari Allah minhu. Siapa yang melakukan penimbunan terhadap makanan pokok atau bahasa lain kebutuhan pokok sampai 40 malam, maka sungguh Allah telah berlepas diri dari orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam beserta seluruh jajaran pengurus yang hadir pagi ini, yang kita hormati panitia Ramadan beserta pengurus yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda, anak-anak kami hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada pada hari keempat atau kelima nih Bu? Empat. Berarti ikut pemerintah semuanya nih. Kalau ada yang hari kelima hari ini, berarti puasanya tahun ini 30 hari. Tapi kalau hari ini hari keempat, insya Allah puasanya 29 hari. Dan insya Allah lebarannya kita sama semua. Kalau ada juga yang berbeda lagi itu lain daripada yang lain tuh Pak Bu. Alhamdulillah hari keempat ini masjid kita pagi ini penuh semuanya. Ditandai dinding-dinding masjid sudah penuh semuanya. Kecuali bagian ibu-ibu bagian belakang kosong sedikit. Kalau bapak-bapak penuh sekeliling. Jadi kalau dengar oleh orang luar kan penuh semuanya. Alhamdulillah penuh semuanya. Mudah-mudahan kita istiqamah untuk menghidupkan kajian-kajian subuh, begitu juga kajian-kajian malam, di samping kita berubudiyah mahdah kepada Allah melalui solat-solat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sedikit membahas tentang fikih muamalah, yaitu perilaku ihtikar. Ihtikar itu Bapak sekalian, kalau di bulan Ramadan ini banyak terjadi. Hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia mungkin perilaku ihtikar ini banyak terjadi. Cuman nanti kita membahas ihtikar kategori yang mana dipandang sebagai orang yang berdosa besar. Secara kebahasaan ihtikar itu maknanya adalah menimbun. Jadi menimbun itu ada yang terlarang Pak Bu. Tapi kalau menimbun tanah rawa-rawa untuk bangun masjid, itu boleh Bu sekalian. Atau menimbun rumah karena pondasi, membangun pondasi, itu boleh. Jadi jangan nanti pulang dari kajian ini yang namanya menimbun tak boleh.
Akhirnya semua yang nampak menyebut dosa, dosa katanya. Salah, gagal paham jadinya Bapak sekalian. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada dasarnya di dalam Islam, jual beli itu atau dagang itu adalah satu pekerjaan yang insya Allah kalau ditekuni dengan baik, ikhlas karena Allah, itu bagian dari cara mencari rezeki yang disebut oleh Rasul adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk jadi pedagang ini berat Pak Bu. Jangan disangka jadi pedagang itu ringan Bapak sekalian. Jadi pedagang itu harus banyak sabar. Harus banyak sabar. Ibu-ibu kalau pagi belanja ke kedai, beli cabai. Sudahlah dipilih cabai-cabai tadi. Dari cabai yang banyak itu dipilih. Kadang-kala tangannya itu kasar pula, patah-patah pula cabai dibuatnya. Padahal cabai ini kalau dah patah Pak Bu jatuh harga ini. Setelah itu ditimbang. Begitu ditimbang, itu memang yang garis-garis timbang tu dilihat betul tu Pak. Kurang saja sehangin, jangankan segaris, sehangin kurang atau kurang tu Pak. Tambah Bapak sekalian. Sudah pas pun kemudian ibu tadi tambahlah seketek bonus katanya. Pedagang itu dah urut-urut dada dibuat dia. Menghadapi macam ini tentu pedagang itu punya siasat pula. Disitulah dia akan berkaji nanti bagaimana supaya dia dapat untung. Kalau yang lurus, insya Allah timbangan tak dimainkan olehnya. Tapi kalau tepat yang tak lurus, timbangan itu dimainkan olehnya. Bu, tengok kau, dapat sekilo kan dia? Saya tambah deh. Padahal timbangan tadi lah dimainkannya Pak Bu. Ditambah pun banyak, belum juga sampai sekilo ketika ditimbang di rumah lagi. Itu kadang-kadang kalau yang jual-jual musiman-musiman itu banyak macam itu Pak Bu. Saya tidak sebut jenisnya, nanti Ibu sebut pula nanti yang jual duku Ustaz. Tidak Pak Bu. Tidak Bapak sekalian. Tiba ditimbang di rumah, masuk angin timbangannya Pak Bu. Awak ada bahagia betul ketika membeli tadi. Tambah seketek ya, ditambahnya. Gimana ndakkan seperti itu pedagang yang seperti itu Pak Bu. Dia ibu tadi membeli setengah kilo, tapi mencuba di tompek itu lah nak semata pula dicuba ya. Sementara dia pilih bang yang bagus-bagus bang, dia makan juga di situ. Setelah itu setengah kilo cuma belinya minta tambah pula lagi. Akhirnya kadang-kala kalau tepat yang tak lurus itu dimainkannya timbangannya. Tapi insya Allah di daerah sekitar sini tak ada Pak Bu. Tak ada. Daerah sini orang soleh-soleh aja semuanya. Yang soleh-soleh juga. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka pada dasarnya Bapak sekalian, jadi pedagang itu memang luar biasa berat cobaannya. Kadangkala pergi ke pasar jelang lebaran, beli baju lebaran. Semua ditunjuk. Itu berapa tu dia? Sekian dia. Mana yang kita simpan ni kalau agak kotor ya, dibuka Bapak sekalian. Kurang cocok katanya. Yang itu berapa tu? Dibuka pula Pak Bu. Sudah 50 dibuka dari bungkusannya Pak Bu. Kayaknya ndak jadi nampaknya. Ndak cocok katanya. Yang pedagang tadi kalau tak sabar itu langsung keluar kalimat itu. Bu, kalau ndak kan ada piti jangan buka-buka barang orang katanya. Ini kadang-kala ibu-ibu yang sebagian, tapi tidak di ibu sini nih. Ini tempat lain nih. Ibu di tempat lain, dia ke pasar tuh, kemana Bu? Ditanya oleh orang, kemana? Ke pasar. Ngapa ke pasar Bu? Cuci mata katanya. Cuci mata ke pasar Pak Bu. Mesti kan cuci mata itu di kamar mandi, tapi cuci matanya ke pasar. Nilai mau obok-obok sampai 50 bungkus tadi itu Pak Bu. Sudah dia bobok karena memang untuk cuci mata, cuman Pak Bu duit tak ada ataupun duitnya tanggung pula, anda jadi Bapak sekalian. Maka ketika seorang pedagang tersebut, sepanjang dia tersebut jujur, lalu sabar, pandai memuliakan pembeli, lalu tidak melalaikan waktu-waktu solatnya, ini pedagang adalah pedagang yang insya Allah
mendapatkan surga dengan pekerjaannya tersebut nanti di akhirat. Tetapi kalaulah pedagang tersebut dengan dasar untuk cari keuntungan pribadi, lalu kemudian melakukan hal yang tidak dibenarkan dalam agama, maka itu menjadi jalan yang mudah bagi dirinya untuk mendapatkan neraka. Jangankan yang tak benar, Pak Bu, sedangkan benar saja pedagang tersebut, Bapak Ibu sekalian, tetapi dia suka mengobrol sumpah. Dalam hadis sebut kalau Rasul itu pedagang yang suka mengobrol sumpah. Ini berapa harga nih, Bu? Nah, ini baju ini harganya 500.000. Bisa kurang, Bu? Bisa. Bulan Ramadan ini kan kita dianjurkan saling bersedekah. Nah, ini pedagang Pak Lapandelo ceramahnya. Yang pembeli tadi sadis pula, Pak. Bisa 200.000, Bu. Sudah diletak 500.000. Menawar tak pula tanggung-tanggung, Bapak sekalian. 200.000 pula. Tapi karena pedagang tadi sabar, tak bisa, Bu. Demi Allah tak balik modal itu. Kan bersumpah tu bau. Yang disebutnya itu boleh jadi memang benar, mungkin modalnya 300.000. Tapi untuk meyakinkan pedagang, dia kemudian bersumpah. Dengan sumpah seperti itu, kata Rasul, tercabutlah berkah dari dagangnya tersebut. Rezekinya itu tidak lagi menjadi rezeki yang berkah. Karena pada dasarnya, Pak Bu, ya boleh meyakinkan pembeli tersebut, tapi kalaulah suka mengobrol sumpah yang tidak pada tempatnya, di situ bersumpah. Kecuali kalau dituduh pencuri, dia misalnya bersumpah. Mohon maaf, misalnya dituduh oleh suami istrinya itu berselingkuh, itu tempatnya dia bersumpah membela diri, itu memang dibutuhkan. Tetapi kalau sekiranya ada orang pedagang yang supaya pembeli membeli kepadanya, dia bersumpah, dengan sumpah tadi tercabutlah berkahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka melakukan yang seperti ini saja itu tercabut keberkahan. Apalagi kalau sekiranya untuk kepentingan pribadi dia melakukan perbuatan ihtikar. Ihtikar itu adalah menimbun. Mana barang yang termasuk kategori ihtikar tersebut yang tidak dibolehkan? Adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok dari umat manusia. Maka Bapak sekalian, di dalam hadis dikatakan oleh Rasul, man ihtakara at-ta'am fi arba'ina lailatan qad bari Allah minhu. Siapa yang melakukan penimbunan terhadap makanan pokok, atau bahasa lain kebutuhan pokok, sampai 40 malam, maka sungguh Allah telah berlepas diri dari orang tersebut. Jadi kalau sudah berlepas diri, Allah cuekin orang itu, Allah sangat marah kepada orang tersebut. Nah, kenapa disebut kalau Rasul 40 hari atau 40 malam tersebut, Bapak sekalian? Karena zaman dulu sebetulnya tak banyak, atau hampir boleh dikatakan di kalangan umat Islam tidak ada penimbun. Kalaupun ada, mungkin 1-2 Bapak sekalian, itu di kalangan orang tidak beragama Islam. Dan ketika itu terjadi hanya sekitar 1 minggu, 2 minggu, dia belum mengganggu pasar. Tetapi ketika terjadi sudah sampai 40 hari, itu sangat mengganggu konsumen. Sangat mengganggu konsumen. Sehingga akhirnya harga pun melonjak, keuntungan diperoleh oleh pedagang, tapi kemudian yang menderita adalah pembeli. Nah, sekarang gimana Bu harga pasar sekarang? Ini supaya dengar oleh Bapak Bu, supaya dinaikkan uang belanja. Jangan malu-malu ibu nyebut. Nah, cabai berapa sekarang Bu? 100 atau 120 Bu? Dengar tuh Pak, apa namanya, lado yo makan. Tapi uang belanja tidak pula ditambah misalnya. Bawang putih berapa sekarang Bu?
40 sekilo atau setengah kilo tuh? Sekilo. Beras berapa sekarang Bu? 10 kilo. Yang standar biasa ibu makan lah. Biasa dulu 120, 130 itu udah dapat beras apa? Beras anak daru nama Bu. Sekarang dapat lagi Bu? Belum turun-turun juga lagi. Ini beras kok Pak Bu mungkin disiapkan untuk jatah makan siang gratis tuh mungkin Pak Bu. Mana tahu kan? Mana tahu. Tapi saya ini mereka-reka, mudah-mudahan reka-reka saya ini salah Pak Bu. Akhirnya kemudian yang sulit masyarakat juga. Satu sisi ini dimudahkan, tapi sisi lain terjadi kemudian kesulitan. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, persoalannya naiknya harga ini apakah karena memang produksi berkurang lalu kemudian konsumsi meningkat? Kalaulah disebabkan karena produksi berkurang lalu konsumsi meningkat, memang itu tak dapat disalahkan. Misal Pak Bu, biasa di luar Ramadan makan 3 kali sehari, tiba di Ramadan makan 4 kali sehari. Ada tuh Ustaz? Ada Bu, ada Pak. Sahur makan, berbuka makan, pulang tarawih makan, habis itu nonton deh daripada beko ndak lo terjago sahur ancak makan lu ala makan pulo Pak Bu 4 kali sehari makan. Jadi di Pekanbaru nih Pak Bu, kalau bulan Ramadan itu terjadi kenaikan limbah konsumsi keluarga, bukan menurun Pak Bu. Kalau ibaratnya di luar Ramadan misalnya 400 ton sehari limbah keluarga di Pekanbaru misalnya, tiba Ramadan minimal naik menjadi 500 ton Pak Bu. 500 ton. Maka perlu dievaluasi juga sebetulnya, ini puasa apa memang mengikuti puasanya Rasul atau puasa balas dendam. Sehingga Bapak sekalian, yang dulu-dulu di luar Ramadan tak ada bikin kolak, tiap hari bikin kolak. Yang di luar Ramadan jarang makan pecal misalnya, tiba di Ramadan tiap sore mencari pecal. Yang dulu sekalian di luar Ramadan makan, kalau bahasa kampung kami gelopung nama Pak Bu. Kalau di sini onde-onde. Lama rasanya Pak Bu tu maka onde-onde katanya. Onde-onde. Onde-onde sekalian. Kalau bahasa Melayu apa ada Pak Bu? Buah melako. Buah melako. Dulu di luar Ramadan tak ada Pak Bu. Di Ramadan berapa dibuat laku. Jadi terjadi kenaikan konsumsi. Akhirnya Bapak sekalian, boleh jadi harga tepung naik, harga telur naik, harga beras naik, harga sayur mayur naik, harga cabai naik, dan lain sebagainya. Sepanjang naiknya itu disebabkan karena terjadi pola konsumsi, terjadi peningkatan konsumsi, sementara produksi mungkin segitu juga. Naik seperti itu naik yang normal. Artinya jangankan yang seperti itu Pak Bu, jangankan kemudian kita Bapak sekalian, negara atau pemerintah pun dalam urusan seperti ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengintervensinya. Kalau bisa mengintervensinya itu hanya dalam bentuk tingkatkan ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu caranya tentu untuk menetralkan atau menstabilkan harga. Nah disitulah Bapak sekalian boleh jadi akan terbuka peluang-peluang. Peluang apa Pak Bu? Peluang ihtikar. Pedagang tadi tahu ini umat Islam konsumsinya meningkat ini. Akhirnya Bapak sekalian, tepung, minyak, telur, apalagi nanti jalan-jalan lebaran banyak orang bikin kue. Maka kemudian ditimbun Bapak sekalian,
jauh sebelum Ramadan sudah diborong olehnya, ditimbun olehnya sekalian. Ketika harga murah, diboronglah oleh barang tersebut, lalu kemudian ditimbun. Lalu ketika kemudian masyarakat membutuhkan banyak, dia keluarkan sedikit-sedikit. Dengan dikeluarkan sedikit-sedikit tadi, akhirnya kemudian dia mendapatkan keuntungan besar. Dengan seperti ini namanya muhtakir. Muhtakir itu adalah para penimbun. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang melakukan perbuatan ini, Allah berlepas tangan dari urusannya. Apa maksud berlepas tangan, Pak Bu? Allah sangat marah pada orang seperti ini, sehingga akhirnya boleh jadi rahmat Allah tak diberikan kepadanya, keberkahan dalam rezekinya tidak diberikan kepadanya, dia dapat untung yang besar, jangan-jangan kemudian pengeluarannya banyak pula lagi. Untung besar tapi anak demam ke demam je, Pak Bu. Di rumah bertengkar ke bertengkar saja suami istri. Kalau dah seperti ini kan hilang keberkahan dari kehidupan tersebut. Banyak dapat rezeki olehnya, dah berubah ekonominya disebabkan karena menimbun tadi, muncul pula perangainya. Ikon dak tabian dek bini awak gonya. Bukalah cabang baru cik katanya. Alah berbini muda pula, Pak Bu. Salah-salah judulnya berbini muda tapi tua. Nya bini muda, Pak Bu, tapi isteri lebih tua pula pada bini pertama leh. Kecantol dengan janda. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu sekalian, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perilaku seperti ini adalah satu kesalahan besar. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan penimbunan terhadap kebutuhan pokok, maka dia adalah khati'un. Bahasa di situ Pak Bu, khati'un, pelaku kesalahan. Jadi dalam ayat Al-Quran Pak Bu disebutkan oleh Allah, inna fir'auna wa haman wa junuduhuma sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta kroni-kroninya atau pasukan-pasukannya kanu khati'in, mereka itu adalah khati'in, pelaku-pelaku kesalahan. Jadi kalau ibaratnya Pak Bu, seakan Rasul mengingatkan para penimbun-penimbun tersebut yang menyebabkan susah masyarakat, sulit masyarakat dibuatnya terhadap kebutuhan pokoknya. Bukan sekedar orang kaya saja yang mengeluh Pak Bu, orang miskin lebih mengeluh lagi. Mereka kan butuh makan, tetapi harga beras tinggi, harga cabai tinggi, harga bawang putih tinggi, semua serba tinggi Bapak sekalian, tak terbeli olehnya. Akhirnya menyebabkan bisa jadi mungkin dikurangi makan olehnya. Betapa luar biasa besarnya, sekaliber Fir'aun dan Haman nih Pak Bu. Seakan dalam pemahamannya seperti itu. Maka Yusuf Al-Qaradawi Pak Bu, dia menulis buku Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram di dalam Islam. Maka ketika Rasul mengatakan bahwa para penimbun kebutuhan pokok tersebut adalah pelaku kesalahan, pelaku dosa besar, maka kemudian disandingkannya dengan ayat Al-Quran yang cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Haman, yang disebutkan oleh Allah khati'in, mereka itu adalah pelaku dosa, pelaku kesalahan. Kalau khati'in itu Pak Bu, artinya ini sudah tahu benar, tapi kemudian dia tinggalkan yang benar, dia cari yang salah. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 kan 2 Pak Bu. Tapi tiba penimbun ini 1 tambah 1 berapa? 3 katanya. Kenapa 3? 1 untuk saya, 2 untuk bapak deh. Jadi yang razia-razia tadi Pak Bu, 1 untuk saya, 2 untuk bapak deh. Besok jangan razia juga sini lagi ya, selesai langsung Pak Bu.
Jadi Bapak sekalian, sudah jelas ibaratnya kalau matematikanya 1 tambah 1 2, tapi oleh dia 3. Bala 1 tambah 1 berapa? Berapa yang dikondak dia Bapak? Betul ya. Bapak maunya berapa dia? Ditanya selera Bang. 1 tambah 1 11 boleh. Jadi 10 boleh katanya. Kita rundingkan saja dia. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu sekalian, perilaku-perilaku seperti ini dikecam oleh Allah, dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mengatakan Pak Bu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian secara batil, melainkan tempulah dengan cara dagang, transaksi, jual beli yang ridha sama ridha. Maka Rasul mengatakan, jadilah pedagang yang ihsan, jadilah pembeli yang ihsan. Pedagang yang ihsan atau pedagang yang baik itu bagaimana Pak Bu? Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan adalah pembeli. Kira-kira kalau harga sekian ini pembeli suka atau tidak ini? Dia pikirkan begitu sekalian. Maka kalau orang-orang penimbun tuh Pak Bu, kata Rasul, itu hidupnya gelisah saja tuh Pak Bu. Kenapa begitu? Ketika dia menimbun, dia risau terus tuh Pak Bu. Kira-kira harganya naik enggak nih? Kalau naik senang dia, tapi kan orang menderita. Tapi kalau harganya tak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan yang diinginkannya, itu berkeluh kesah terus tuh Pak Bu. Maka pedagang pun tidak mendapatkan ketenangan hidup kalau dia cari keuntungan dengan cara ihtikar, kalau dia menjadi muhtakir, kalau dia suka menimbun-nimbun barang. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini tentu haruslah menjadi perhatian kita. Jadi kalau nampak ada orang yang menimbun-nimbun, misalnya jauh sebelum Ramadan dan nimbun beras, nimbun tepung, nimbun gula, nimbun telur dan lain sebagainya, sekalian tujuannya supaya nanti kan banyak orang butuh ini, kita dapat keuntungan yang besar. Akhirnya terjadi kelangkaan. Karena kelangkaan baru kemudian dia keluarkan sedikit demi sedikit, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Maka keuntungan yang besar tersebut walaupun diperoleh olehnya, itu dipandang dalam Islam bukanlah rezeki. Jadi tidak semua yang memiliki nilai uang dapat oleh kita itu namanya adalah rezeki. Kalaulah yang dijual itu barang haram, itu tidak dinamakan dengan rezeki. Kalaulah yang dijual itu dengan cara yang haram, tidak rezeki. Jadi dua ini kalau terlanggar Pak Bu. Pertama tadi adalah yang dijual barang haram, itu tak rezeki. Contoh Pak Bu, ya dia berburu dapat babi. Daripada mubazir babi ku ancak bawa pulangnya lakukan baru. Apa Pak? Jual pasar bawah. Kan ada nanti yang perlu itu, bukan orang Islam ya. Walaupun dibeli oleh orang tak beragama Islam, maka itu tidak dipandang rezeki, karena dia sudah jelas adalah barang haram. Minuman keras, narkoba misalnya, jual beli untung besar, itu tidak dipandang rezeki. Lalu yang kedua Babu, dia mendapatkan rezeki tapi dengan cara yang haram. Yang dijualnya kan beras, yang dijualnya telur, yang dijualnya tepung, yang dijualnya gula, yang dijualnya minyak. Sekalian, kan halal semuanya barang tersebut, tapi dengan cara yang haram, dengan manipulasi timbangan, dengan mencampur beras yang kualitas bagus dengan kualitas buruk. Tapi harganya dijual dengan kualitas yang bagus, atau dengan cara menimbun, ditimbun agar kemudian langka, lalu kemudian dijual dapat keuntungan besar. Maka yang seperti itu dalam Islam dipandang haram, tidak rezeki Bapak sekalian. Jadi kalau yang namanya rezeki itu barangnya adalah halal,
lalu diperoleh dengan cara yang halal, barulah dinamakan dengan rezeki. Ustadz, nanti kan diwakafkan Ustadz, dia keuntungan besar, tapi kemudian dia berwakaf nanti Ustadz, lalu kemudian berzakat, bersedekah, berinfak, semuanya itu tidak akan bernilai ibadah, karena rezekinya saja adalah dipandang tidak rezeki, atau dipandang bukanlah yang halal. Maka yang tidak halal sekalipun dibawa ibadah itu tidak bernilai ibadah, tidak dinilai sebagai ibadah. Bapak Ibu sekalian, misalnya ada orang merampok, lalu ketika merampok dapat olehnya banyak harta, lalu dia bayar zakat. Bersihkah harta itu? Tidak, karena semuanya kotor. Membersihkan yang kotor dengan yang kotor takkan mungkin bersih. Ini 1 miliar kotor semua Pak Bu, lalu dibersihkan dengan cara mengeluarkan yang kotor tadi, berarti kan membersihkan yang kotor dengan barang kotor. Tidak mungkin Pak Bu. Kalau saya mengibaratkannya, membersihkan piring yang kotor tapi menggunakan air kencing, maka tentu tidak akan pernah bersih Bapak sekalian. Dia mendapatkan rezeki dengan cara menimbun, ihtikar dia Bapak sekalian, lalu dikeluarkannya zakat, tidak akan bersih harta sisa dari pengeluaran zakat tersebut. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, perilaku seperti ini harus kita jauhkan dari kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan Pak Bu, Ustaz, saya kan tidak ada terlibat dengan ini Ustaz. Apa dek kaji ko pula Ustaz sampaikan? Ini supaya kita tahu Pak Bu, kalau ketemu dengan pedagang yang macam itu nanti di pasar, jauh sebelum Ramadan dan nimbun-nimbun aja kerjanya Pak Bu, mempermainkan harga, kelihatan. Jangan berbelanja pada orang seperti ini. Itulah cara kita mendidik orang ini. Walaupun murah, tidak usah dibeli di situ. Cari tempat lain yang betul-betul dia tidak ada kemudian tujuannya adalah untuk menyulitkan pembeli. Tapi kalau naik harganya disebabkan karena memang dia sulit mencari barang tersebut, itu normal tuh Pak Bu. Kalau pedagang yang jujur lurus tuh Pak Bu, dia tidak mau pula tuh Pak Bu, takut dia itu. Kalau barang itu langka Pak Bu, dia takkan mau membeli banyak dalam jumlah yang banyak, takut nanti begitu dibeli dalam jumlah yang banyak, tahu-tahu harga turun setelah itu, modalnya besar, dijual dengan murah, tentu rugi jadi ya Pak Bu. Kalau pedagang yang normal, dia sangat kemudian risau juga ketika harga-harga itu melonjak tinggi, karena daya beli masyarakat pasti menurun. Daya beli masyarakat menurun, jual beli pun terjadi penurunan, tentu ekonominya pun juga akan terjadi penurunan pula. Yang mengambil keuntungan yang macam tadi itu Pak Bu, tengkulak-tengkulak, tiba panen padi, dia pergi, misalnya pergi ke Siak sana, padi yang dipanen tadi diborongnya pakai kontainer Pak Bu, lalu kemudian digilingnya di mesin gilingnya, ditahannya dulu Pak Bu. Padi tadi bisa jadi tak langsung digiling olehnya, disimpannya dulu, lalu nanti jelang datang Ramadan baru digilingnya. Begitu digiling, dikeluarkan sedikit-sedikit. Inilah tengkulak-tengkulak macam ini yang merusak pasar nih Pak Bu. Jadi kalau ada yang macam ini misalnya ketahuan, tahu oleh kita, jangan pernah bertransaksi dagang lagi dengan orang seperti ini. Karena ini perilaku dosa, dan kalau kita tahu dia sudah melakukan perilaku dosa, kita tidak boleh berinteraksi dengan orang ini, kecuali kalau memang tak dapat dielakkan. Satu-satunya tempat membeli hanya pada dia. Mau tak mau tentu kita membeli, tapi batasi sampai kemudian kondisi normal lagi, baru nanti berbelanja pada orang seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan Pak Bu? Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Umpama Ustaz, di kampung kami sering panen banyak dia beli padi. Ya. Jadi menjualnya itu disungguhnya sampai mahal itu, apakah dianggap
Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi kalau niatnya itu hanya semata keuntungan dan dengan cara seperti itu mengganggu distribusi barang lancarnya, itu sesuatu yang sudah ada niat untuk menimbun. Nah, dia borong padi tadi Pak Bu, seluruh yang panen di kampung itu dia borong semua. Setelah dia borong, lalu kemudian dia tahan. Nah, konsumsi orang kan terganggu jadinya itu. Kebutuhan orang kan tidak berkurang. Akhirnya kemudian harga naik, dengan sendirinya harga naik karena langka. Baru kemudian digilingnya, keluar sikit-sikit, dapat keuntungan besar. Inilah yang disebut dengan muhtakir tersebut, penimbun. Jadi Bapak sekalian, apapun yang berkaitan dengan makanan pokok, maka Rasul memang menyebutkan di situ adalah berkaitan dengan makanan pokok. Bagaimana Ustaz kalau yang lain-lain? Bapak itu karena banyak duit Ustaz, diborongnya tanah Ustaz. Tanah di sini beli, tanah di sana beli, tanah di situ beli, tanah beli Pak Ustaz. Ditahannya. Kalau itu tahanlah. Karena tanah itu tidak menjadi kebutuhan rutinitas harian. Nanti mahal Ustaz, tidak masalah. Karena itu tidak termasuk ihtikar. Jadi jangan Bapak sekalian semua yang sifatnya menimbun nanti disebut ihtikar. Ustaz, pedagang itu pedagang kain. Lalu kemudian jelang Ramadan dia borong kain Ustaz. Tujuannya supaya kemudian dapat keuntungan nanti, keuntungan yang besar. Karena ini bukan kebutuhan pokok Bapak sekalian, kebutuhan konsumtif harian. Menurut para fuqaha, para ahli fikih, ini tidak termasuk kategori muhtakir yang dilaknat oleh Allah. Yang dilaknat oleh Allah. Jadi Bapak sekalian, dalam hadis itu disebutkan oleh Rasul, al-halibu marzuqun wal muhtakiru mal'unatun. Saudagar-saudagar itu adalah diberkahi rezekinya. Artinya Pak Bu, orang-orang yang dagang dengan lurus Pak Bu, insya Allah itu rezekinya diberkahi oleh Allah. Tetapi Bapak sekalian, kalau muhtakir, penimbun terkait dengan kebutuhan pokok, mal'unah, dia adalah orang yang terlaknat. Ustaz, kan sama juga itu esensinya Ustaz. Dia menimbun kain. Nanti kan jelang lebaran orang kan banyak butuh Ustaz. Maka dalam hal ini dia dapat keuntungan besar. Tetapi dia tidak termasuk kategori muhtakir. Jadi muhtakir ini, ihtikar ini hanya dalam ranah kebutuhan konsumtif pokok. Di luar itu lain lagi bahasannya. Kalau dia memborong pakaian tersebut tujuannya karena kebutuhan orang banyak nanti, saya kehabisan stok nanti terkait dengan barang dagangan saya, itu tidak apa-apa. Bau. Nanti saya kehabisan model yang bagus, diboronglah sebelum lebaran pakaian tersebut, tidak apa-apa. Itu adalah normal strategi pedagang supaya kemudian orang yang berbelanja ke tempatnya, orang senantiasa banyak suka kepadanya. Dan saya yakin dan percaya orang seperti ini tidak mau menaik-naikkan harga tinggi, sebab banyak saingannya. Orang akan mencari model sederhana tinggi lu harganya, pindah lawak le katanya. Banyak Bapak sekalian. Tapi kalau kebutuhan pokok tadi Pak Bu, orang tidak bisa milih. Kalau pakaian itu tundala dulu, besoklah pas malam takbiran. Itu kan banting harga tuh orang seluruhnya katanya. Bapak sekalian, ada alternatif bisa ditunda. Tapi kalau makanan pokok, beras habis, harga mahal, tundala dulu beli beras, puasa aja lah kita katanya. Innalillah nanti Pak Bu. Maka kalau soal itu, ihtikar itu berkaitan dengan kebutuhan pokok. Beras tadi, padi diborong, lalu kemudian dicicil-cicil dipasarkan, itu muhtakir. Minyak misalnya, Bapak sekalian, lalu kemudian minyak sawit misalnya, lalu kemudian diselundupkan sebanyak-banyaknya ke luar negeri agar keuntungan besar, akhirnya di dalam negeri terjadi kelangkaan. Atau ditimbunnya dulu minyak tersebut, timbun dulu, akhirnya kemudian kelangkaan, orang pun kemudian susah, sementara orang ingin juga sekalian.
Maka sekalian yang seperti ini termasuk kategori ihtikar, karena itu adalah bagian dari kebutuhan pokok. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Ada yang lain, Pak, Bu? Ya. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, kalau kita jual makanan, terus misalnya dulu saya pernah jaga makan Pak Ustaz, tapi kadang tak habis saya masukkan ke kulkas, tapi mesinnya masih bagus gitu. Misalnya dijual apa boleh seperti itu Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Makanan yang maksudnya tak habis kita kan jual makanan di kulkas, tapi insya Allah masih bagus gitu Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika kita sebagai pedagang menjual barang yang memang sepanjang masih terjaga kualitasnya, artinya dalam Al-Quran itu kan disebutkan halalan thayyibah, berkaitan dengan makanan itu kan halalan thayyibah, halal secara zatnya halal. Lalu kemudian thayyibah, thayyibah itu sekalian baik. Baik itu pengertiannya pertama aman, artinya tidak memunculkan efek negatif. Dia masih bagus. Yang kedua bergizi. Yang kita jual itu ada nilai gizinya. Lalu kemudian proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Maka kalau sepanjang ini masih terpenuhi semuanya, maka dia adalah sesuatu yang boleh. Tidak ada, walaupun misalnya seperti yang tadilah sebut Pak Bu, jual onde-onde misalnya, gelopong bahasa Kamparnya Pak Bu, buah Melaka bahasa kita bagian pesisirnya, kan tidak habis Pak Bu. Misalnya disimpan yang bagus, atau mungkin setelah disimpan lalu kemudian dipanaskan dengan dikukus lagi misalnya, sehingga menjadi bagus lagi dia, sama segarnya seperti yang kemarin. Ataupun kalau terjadi penurunan kesegarannya tetapi tidak sampai kemudian rusak dan dia tidak memunculkan efek negatif, itu boleh. Justru kalau kita buang mubazir. Kalau disedekahkan sangat bagus. Tapi kalau disedekahkan pula habis pula keuntungannya nanti. Maka oleh sebab itu adalah bagian dari strategi pedagang agar kemudian tidak ada terjadi kerugian. Itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Orang rumah makan pun Bapak sekalian rata-rata kan seperti itu. Tidaklah kemudian semua yang tak habis hari itu lalu dibuangnya. Tidak. Yang penting pandai menjaganya, tetap kualitasnya baik, tetapi dalam menjaga kualitas baik itu tidak ada unsur-unsur yang buruk atau yang merusak dicampur ke dalamnya. Misalnya dia jual ikan, sebutlah Pak Bu, jual ikan. Ikan itu ikan segar. Lalu kemudian supaya tahan lama, dia yakin tidak akan habis hari itu, dikasihnya formalin. Supaya segar terus. Sehingga akhirnya sekalian tak laku, besok masih bisa dijual. Sehingga akhirnya kemudian dia tetap dagangannya itu habis. Dia memperoleh keuntungan besar. Yang seperti ini adalah tidak halal. Dia jual anggur Pak Bu. Ini biasanya tidak ada di tengah-tengah kota, tidak ada nih. Ini di luar-luar kota, ini pinggir jalan. Anggur itu Pak Bu terletak di tengah terik matahari. Kan ragu juga kita itu. Saya tidak menuduh Pak Bu, cuman berkata juga hati itu Pak Bu. Di tengah terik matahari sudah 3 hari tak layu-layu anggur tadi itu Pak Bu. Segar terus anggur tadi. Harganya jauh pula lebih murah daripada harga pasar. Ditengok di pasar buah harga sekian. Ditengok pinggir jalan tadi, oh luar biasa, jauh harga murah. Kalau orang tak ngerti, enak nih, makan anggur lah katanya. Dibelinya Pak Bu. Rupanya jangan-jangan, misalnya ini jangan-jangan, tapi saya tidak menuduh Pak Bu. Mana tahu. Sebelum dijual itu dia direndam, dicelupkan ke dalam lilin yang dicairkan, sehingga akhirnya kencang terus kulitnya. Kencang terus kulitnya, dijual. Dengan cara seperti ini dia dipandang berdosa besar, karena dia telah menipu pembeli. Maka oleh sebab itu
apalagi bukan sekedar menipu Pak Bu, akan memunculkan mudarat bagi yang mengkonsumsinya. Maka kalau cara-cara seperti ini dilakukan, itu adalah cara-cara yang batil, dan rezeki yang diperoleh itu tidak dipandang sebagai rezeki. Itu adalah pendapatan yang haram karena dilakukan dengan cara-cara yang haram. Mungkin begitu Bu. Jadi tidak apa-apa, dalam rangka supaya jangan terjadi kerugian atau perbuatan yang mubazir. Masih ada Pak Bu? Cukup. Karena waktu untuk sholat sunat isyraq sudah bisa kita jalankan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas hilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.